Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, rekan-rekan yang disayang Allah. Pada siang hari di bulan yang sangat mulia ini, Allah menghimpun kita di majelis ilmu meskipun hanya melalui online, daring, akan tetapi kita berharap semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu seperti yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk langkah-langkah kita, mudah-mudahan termasuk taman di antara taman-taman surga. Setiap langkah kita memudahkan jalan kita semua menuju ke surga, dan duduk kita semua ghasyiyatuhumur rahmah, dicurah-curahi rahmat Allah. Wa hafatsumul malaikah, dinaungi sayap-sayap malaikat. Wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketentraman ke dalam hati kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, juga di dalam Riyadhus Shalihin, kita menemukan satu hadis sahih yang kita bisa pilih redaksinya dari Sahih Muslim, dari Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi, bahwa telah datang kepada Rasulullah SAW seorang lelaki. Ja'a rajulun ila Rasulullah SAW faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, kulli fil islami syai'an la as'al anhu ahadan siwaka. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan di dalam Islam ini, satu perkataan yang membuatku tidak perlu bertanya lagi kepada siapapun selain engkau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi tsumma istaqim. Beliau bersabda, qul, katakanlah olehmu, amantu billahi, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, maka kemudian istiqomahlah. Rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan betapa besarnya nilai istiqomah di dalam berislam, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang Islam yang jawabannya mencukupi dan tidak perlu ditanyakan lagi kepada orang lain, beliau menyebut dua kata. Yang pertama iman, yang kedua istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan bahwasanya aku beriman kepada Allah, kemudian sesudah itu istiqomah. Demikian pula rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mewasiatkan takwa yang dibaca oleh para khatib kala khutbah Jumat, kita menemukan istiqomah sebagai perkara yang tersirat namun sangat jelas dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian mati, illa, kecuali, wa antum, dan kalian itu muslimuna, dalam keadaan berislam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pun mensiratkan dua perkara penting. Yang pertama adalah takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah istiqomah. Dari kata-kata, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini maknanya adalah istiqomah. Sebab tentu
kematian itu kita tidak pernah tahu kapan terjadinya, di mana tempatnya, bagaimana caranya, di saat kita berumur berapa, gitu ya. Tetapi Allah wanti-wanti, janganlah sekali-kali kalian mati. Seakan-akan mati itu urusan kita, padahal itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita diperingatkan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Maknanya senantialah berada dalam keadaan muslim sehingga kapanpun kalian mati maka kalian dalam keadaan muslim. Gitu ya. Ini adalah perintah istiqomah. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kata istaqama yastaqimu istiqamatan. Istaqama yastaqimu istiqamatan. Maknanya adalah berusaha, berjuang sekuat tenaga untuk lurus, untuk teguh, untuk tetap, untuk tidak berubah, untuk tidak berbelok, untuk senantiasa dalam keadaan yang konstan, gitu ya. Itu namanya istaqama yastaqimu istiqamatan. Jadi senantiasa berusaha untuk dalam keadaan tegak, dalam keadaan yang tidak bengkok, dalam keadaan yang tidak berbelok. Masya Allah. Ini yang disebut sebagai istiqamah menurut bahasa. Adapun secara istilah, istiqamah adalah perkara yang menunjukkan seseorang teguh di atas keimanan sesudah mendapatkan hidayah dari Allah, tidak terbelokkan oleh berbagai macam fitnah, berbagai macam cobaan, ujian yang menimpa dirinya, dia tetap teguh lurus, tidak bergeser dari tujuannya, yaitu Allah dan ridhonya. Ini yang disebut sebagai istiqomah di dalam istilah. Maka betapa agungnya istiqomah karena dia menunjukkan seseorang konsisten pada pilihan yang telah dia buat dengan sadar untuk beriman kepada Allah. Pada pilihan untuk bertakwa kepada Allah di tengah berbagai godaan, cobaan, di tengah berbagai ujian, fitnah yang kemudian akan dia rasakan di dalam kehidupannya karena memang sudah menjadi hakikat setiap orang yang beriman atau menyatakan diri beriman, mengatakan amanna, itu mereka akan difitnah. Mereka akan diuji. Mereka akan dicobai. Sehingga tegak hujah bagi Allah, orang tersebut memang betul-betul jujur di dalam keimanannya. Bukan orang yang berpura-pura, bukan orang yang berdusta. Rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, maka di sini erat sekali kaitannya antara keimanan dan keistiqomahan. Dan istiqomah ini adalah anugerah Allah yang sangat luar biasa besar, yang sangat luar biasa agung, sehingga kita ini dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan keistiqomahan dengan memohon kepadanya sehari semalam paling tidak 17 kali. Dengan doa-doa kita di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang istiqamah, jalan yang lurus, jalan yang tegak, jalan yang lempang, yang tidak berbengkok-bengkok, yang tidak berbelok-belok, yang tidak mengalami penyimpangan, yang segera mengantar kita kepada tujuan. Itulah jalan yang lurus, istiqamah, yang mustaqim. Ini menunjukkan betapa pentingnya istiqomah itu sehingga kita memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon untuk berada di jalan istiqomah itu sehari semalam paling tidak 17 kali. Itulah yang menjadi puncak dari bacaan kita dalam surat Al-Fatihah setelah bismillahirrahmanirrahim mengantar kita pada ma'rifatullah, mengenal Allah. Lalu alhamdulillahirabbil alamin menunjukkan setelah kita mengenal pasti kita akan cinta kepada Allah dengan sifatnya yang luar biasa yang Allah kemudian tunjukkan
betapa luar biasanya segala sifat-sifat mulianya itu bagi kita, dan dia adalah Rabb semesta alam, sehingga kita memuji apapun atau siapapun di alam semesta ini, pujian itu akan kembali kepada Allah. Pujian itu akan bermuara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berharap dengan mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim. Karena orang yang kenal lalu cinta pasti berharap kepada yang dicintainya. Kita berharap mendapatkan anugerahnya, rahmatnya dari Allah yang Maha Pengasih, kasihnya tiada pilih-pilih, dari Allah yang Maha Penyayang, sayangnya tiada batas berbilang. Kemudian setelah berharap, kita kemudian berkhawatir, memiliki rasa takut, takut mengecewakan, takut membuatnya murka, takut melanggar larangannya, takut menabrak batas-batasnya. Itulah Allah Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, raja di hari pembalasan. Kalau orang kenal, kemudian cinta, kemudian berharap, kemudian takut, lalu kemudian kita berikrar bahwa iya karena budu ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, kami beribadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku kesemuanya untukmu ya Allah Rabb semesta alam. Lalu kita memohon pertolongan Allah, wa iyyaka nasta'in, memohon pertolongan agar dibantu di dalam mengabdi kepadanya, dibantu di dalam beribadah, dibantu dalam berzikir, dibantu dalam bersyukur, dibantu dalam ihsanul ibadah. Doanya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan puncaknya seperti tadi sudah kita singgung adalah memohon kepada Allah dikaruniakan kelurusan di dalam jalan yang harus kita tempuh di kehidupan yang muaranya kita hendak mendapatkan ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjelaskan bahwa siratal mustaqim, jalan yang istiqamah, jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang sudah dianugerahi nikmat. Jalan dari orang-orang yang sudah dianugerahi nikmat dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang beserta mereka, ya. Sehingga kita semuanya berharap gitu. Kita meniti tempuhan mereka sebab mereka sudah terbukti sebagai orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus, kita tinggal menapaki jejaknya, gitu ya. Merekalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuknya Allah, fa bihudahum yaqtaduh. Maka dengan petunjuk mereka dapatkanlah qudwah, dapatkanlah tapak-tapak jejak untuk disusuri supaya kita sampai ke tujuan yang sama dengan tujuan mereka. Maka kalau kita memandang di dalam Al-Qur'an Karim yang kemudian membentang menjelaskan kepada kita seluruh kehidupan mereka, gitu ya, baik yang secara ringkas maupun yang dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya dari ke-25 nabi dan rasul beserta orang-orang yang mengikuti mereka ini, maka kita menemukan jalan lurus, skenarionya banyak, tipe-tipenya banyak, variasinya banyak. Yang jelas di sana ada ujian-ujian yang bisa bertubi-tubi. Di sana ada aral melintang, ada onak dan duri, ada tanjakan yang terjal, ada turunan yang curam. Kesemuanya itu bisa sangat terjadi di jalan yang akan kita tempuh, akan tetapi kita selalu menemukan referensi. Kita menemukan referensi bagaimana seorang yang di dalam jalan yang lurus itu mengalami sakit yang berat seperti Ayub. Bagaimana seorang yang di jalan yang lurus itu mengalami kekayaan yang sangat besar seperti Sulaiman. Bagaimana seorang di jalan yang lurus itu mengalami fitnah yang luar biasa dahsyat seperti Maryam. Bagaimana seorang yang di jalan yang lurus itu harus memimpin satu kaum yang begitu pelik urusannya. Seperti Musa. Bagaimana di jalan lurus itu kita bisa saja bersalah dan kemudian mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala seperti Adam, seperti Yunus alaihi wassalam. Bagaimana jalan lurus itu kita bisa melewati hidup yang begitu berliku-liku, begitu penuh dengan suka dan duka seperti yang dialami Yusuf alaihissalam. Bagaimana di jalan yang lurus itu kita bisa mengalami kehilangan yang begitu memedihkan dan membuat berduka cita seperti yang dialami oleh Yakub alaihissalam dan seterusnya. Kesemuanya di dalam satu kesimpulan wa annallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratul mustaqim. Bahwasanya jalan lurus itu adalah
Jalan yang istiqomah itu adalah jalan untuk terus mengabdi kepada Allah, sebab Dia adalah yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberi rezeki kita, yang mengatur segala urusan kita, yang memiliki kita, sehingga Dialah satu-satunya yang layak kita ibadahi, yang layak kita mengabdi kepadanya, berbakti kepadanya di setiap arah yang kemudian kita tuju menujunya di dalam kehidupan ini. Rekan-rekan yang disiang Allah, maka istiqomah itu menjadi sesuatu yang berat. Bisa baca di dalam Al-Quran dari tokoh-tokoh yang telah tadi kita singgung, betapa kehidupan istiqomah mereka menghajatkan perjuangan yang luar biasa, kegigihan yang luar biasa, pantang menyerah yang luar biasa, tidak putus asa yang luar biasa, gitu ya, yang mengiringi setiap kisah mereka yang begitu heroik di dalam Al-Quran Karim. Tentang jalan yang tidak istiqomah, tentang jalan yang kemudian menyimpang, jalan yang kemudian melahirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kesesatan, kita pun dibentangi oleh Al-Qur'an dengan kisah-kisahnya serupa kisah iblis, kisah Firaun, kisah Qarun, kisah Bal'am, kisah Samiri, kisah Al-As bin Wa'il As-Sahmi, kisah Walid bin Mughirah, kisah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, kisah dari Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Nadar bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Semua itu kisah-kisah itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Demikian pula jalannya Abdullah bin Ubay bin Salul atau ahli kitab Yahudi yang mengubah-ubah isi kitab suci mereka sehingga dimurkai Allah, atau ahli kitab Nasrani yang beribadah dengan kebodohan, tidak melalui petunjuk Allah, sehingga kemudian melahirkan kesesatan. Semua itu dibentangkan oleh Allah SWT agar kita juga memiliki rambu-rambu, jangan sampai berbelok, jangan sampai gagal di dalam mengemban misi untuk menjadi seorang hamba di atas shiratal mustaqim, seorang hamba yang istiqomah berada di jalan lurus dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi tentang urgensi istiqomah, kita mendapati para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan afdalul karamah luzumul istiqomah. Termasuk karamah yang paling afdal, keramat yang paling tinggi, keramat yang paling utama. Gitu ya. Keramat atau karamah itu berarti sebuah keistimewaan yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba. Itu bukan bisa terbang, bisa berjalan di atas air, atau bisa menghilang, ataupun yang serupa-rupa itu. Bukan. Dikatakan oleh beliau, afdalul karamah, keramat atau karamah seorang kekasih Allah yang paling tinggi, yang paling utama adalah luzumul istiqomah. Istiqomah yang selalu tetap, yang tidak berubah, yang teguh, terpatri di dalam diri kita, itulah yang disebut sebagai afdalul karamah. Jadi keramat paling tinggi, paling mulia, paling agung itu adalah istiqomah. Ini betapa luar biasanya nilai istiqomah itu di dalam kehidupan seseorang. Karena orang yang hendak istiqomah itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Shadaqallahul adzim. Disitulah orang yang mendapatkan hidayah untuk istiqomah itu diuji Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu dari al-khauf, rasa takut itu ya, dengan alju, dengan rasa lapar. Ini dulu kemarin-kemarin ya, Masya Allah kita itu kadang mikir-mikir bagaimana Allah hendak menguji kita dengan rasa takut dan rasa lapar. Wong kita hidup dengan makmur, wong kita hidup dalam keadaan yang penuh dengan kemudahan, pertumbuhan ekonomi bagus gitu ya. Sekarang kita merasakan betapa mudah sekali bagi Allah membalik keadaan dan menguji kita dengan keadaan yang sekarang kita bisa saja merasa sangat khawatir, sangat takut, keluar rumah khawatir, pergi belanja khawatir gitu ya, bertemu orang khawatir, ini kondisinya pandemi, wabah besar yang melanda seluruh dunia sehingga
penularannya menjadi begitu mudah gitu ya, subhanallah. Walju dan rasa lapar gitu ya, yang apalagi beberapa waktu yang lalu gitu ya, kebayang semua toko masih tutup, semua warung makan tidak ada yang buka gitu ya, kita kesulitan mendapatkan bahan makanan kadang-kadang. Subhanallah, ternyata mudah sekali bagi Allah untuk menguji minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal, dengan berkurangnya harta gitu ya. Barangkali sekarang ini mayoritas kita sedang mantap alias makan tabungan begitu ya. Kemudian saudara-saudara kita yang subhanallah harus bekerja harian berada dalam kesulitan tersendiri gitu ya. Wassamarat wal anfus wassamarat, dan juga kemudian berkurangnya anggota keluarga, barangkali ada yang mendahulu kita, orang-orang yang kita cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan juga berkurangnya buah-buahan, maksudnya sebagian ulama menyebut tentang melesetnya panen dari perkiraan. Kalau kita sekarang juga semua planning bisnis itu kan berubah ya dengan keadaan ini. Subhanallah, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hendak membuktikan siapakah yang istiqomah dengan ujian tersebut. Gitu ya. Siapakah yang tetap teguh dengan ujian tersebut? Siapakah yang tetap taat kepada Allah? Siapakah yang tetap melaksanakan amal-amal saleh? Siapakah yang tetap menetapi kewajiban dan melaksanakan kesunahan-kesunahan yang memungkinkan di kondisi yang semacam ini? Maka itulah ujian keistiqomahan, gitu ya. Kemudian juga isyarat bahwa ujian itu niscaya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, di mana Allah berfirman, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Di ayat yang kedua Allah berfirman, hasiban nasu ayyutraku, apakah manusia mengira bahwa mereka akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja, tidak lagi diusik-usik, ayyaqulu amanna, ketika mereka sudah mengatakan bahwasanya aku telah beriman. Wa hum la yuftanun, lalu mereka tidak akan diuji lagi. Ini pertanyaan retoris, bahasa Arabnya istifham ingkari. Gak mungkin orang yang mengaku beriman lalu didiamkan, tidak diuji, dianggap sudah pasti benar pengakuannya hanya melalui lisannya. Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami pasti akan menguji mereka sebagaimana kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sampai kami mengetahui. Makna kami mengetahui bukan Allah tidak tahu hakikatnya, tetapi untuk menegakkan hujah, untuk menegakkan persaksian siapapun yang melihatnya, yang menyaksikannya, bahwasanya inilah yang benar, yaitu Allah mengetahui siapa di antara mereka yang benar imannya, itu yang sidik, yang jujur dalam imannya, sehingga diuji, maka dia tidak berubah, sehingga ketika diuji, dia istiqomah, sehingga ketika diuji, dia tidak berbelok, tidak berbalik, gitu ya. Dan Allah lalu mengetahui siapakah yang kemudian dusta di dalam iman, yaitu yang kemudian ketika diuji, dia merasakan beratnya ujian sehingga dia berbalik, gitu ya. Dia berada dalam keadaan kembali kepada hal-hal yang telah dia tinggalkan, ya, gagal di dalam hijrahnya untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah istiqomah. Makanya, dan istiqomah itu diuji Allah bukan hanya dengan kesempitan. Kalau tadi kita membaca ayatnya seakan-akan gambarnya adalah kesempitan, sebenarnya tidak. Bahkan istiqomah juga diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelapangan, dalam kenikmatan, dalam berbagai anugerah, dalam berbagai karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu juga adalah ujian. Kalau sebuah musibah membawa kita untuk semakin dekat kepada Allah, akhirnya dia membuat kita istiqomah, maka ini adalah musibah yang berkah. Sebaliknya kalau ada nikmat justru membuat kita semakin menyimpang, semakin menjauh, semakin tidak bisa tersambung usul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu sebenarnya anugerah itu adalah bala, adalah bencana, adalah sesuatu yang lebih bermasalah daripada mungkin musibah-musibah yang kita terima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la yash'urun, atau sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menggelincirkan mereka, memberikan istidraj, bahasa kita. Memberikan istidraj kepada mereka
dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dari arah yang tidak mereka sadari, dari arah yang tidak mereka ketahui. Istidraj itu dilulu, kata orang Jawa, dikasih nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, justru dengan nikmat-nikmat itu membuatnya semakin menjauh dari Allah, semakin lepas dari kontrol, dan kemudian dia mendapatkan kemurkaan Allah pada akhirnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah sendiri itu ya, ini adalah tadi kita sudah sebut sebagai sebuah karomah. Maka apa dari istiqomah itu yang akan menjadi keistimewaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alladzina qalu rabbunallah, tentang orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, pencipta kami, pemelihara kami, pengatur segala urusan kami, pemberi rezeki kami, pemilik kami itu adalah Allah. Rabbunallah. Maka dia juga adalah sesembahan kami, kerinduan kami, kecintaan kami, gitu ya, ketaatan kami itu adalah Allah. Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqamu, lalu mereka semuanya teguh. Lalu semuanya mereka istiqamah. Lalu semuanya mereka tidak tergoyahkan oleh berbagai macam ujian itu, baik ujian berupa kesulitan maupun kemudahan, baik berupa kelapangan maupun kesempitan, baik berupa kekayaan maupun kemiskinan, baik berupa nikmat maupun musibah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan ar-rijalu sawa'un hatta taqa'al mihnah. Lelaki itu terlihat sama. Ar-rijalu sawa'un. Lelaki itu, orang itu semuanya terlihat sama. Hatta taqa'al mihnah, sampai kemudian ketika tiba ujian-ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapati terpisah antara permata-permata dengan batu kali biasa. Itu ya, luar biasa. Jadi ketika ada satu guncangan, hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida, kalau dalam surat Al-Ahzab disebutkan oleh Allah, Allah akan tampakkan aslinya semuanya, mana orang yang mukmin, mana orang yang munafik, itu ya, dengan cara hunalika betuliyal mu'minuna, disitulah diguncang orang-orang beriman, wa zulzilu zilzalan syadida, dan kemudian dia diguncangkan dengan guncangan yang sangat keras gitu. Di suasana seperti itulah orang-orang beriman mendapatkan bala ujian dan mereka diguncang dengan guncangan yang sangat parah. Adapun yang permata pasti tetap permata. Adapun yang batu kali dia menyisih gitu ya. Sama dengan emas, dibakar dulu kemudian baru dipisahkan yang murni dengan yang pengotor-pengotornya gitu ya. Ini adalah sebuah sunnatullah. Jadi ujian itu untuk memilah mana manusia yang permata, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dan mana yang batu kali biasa. Tentu ujian itu berat, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal pernah merasakan beratnya ujian itu berhadapan dengan 4 orang khalifah yang berbeda-beda perlakuannya kepada beliau, yang menariknya beliau justru merasa yang terberat dari semua ujian para khalifah, melalui para khalifah kepada beliau adalah justru dari khalifah yang paling memuliakannya. Beliau mengalami masa Al-Ma'mun yang kemudian memerintahkan agar beliau ditangkap supaya beliau mau mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kemudian beliau dikurung, dipenjarakan. Beliau mengalami masa pemerintahan Al-Mu'tasim di mana bahkan beliau dicambuki supaya mau mengatakan bahwa Quran adalah makhluk. Beliau mengalami masa Al-Wasik di mana beliau diasingkan gitu ya, dan dipenjara gitu. Kemudian beliau juga mengalami masa pemerintahan Al-Mutawakkil Allah. Khalifah Al-Mutawakkil Allah ini berbeda dengan para pendahulunya yang 3 yang menganut faham Mu'tazilah. Beliau adalah seorang ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian saking cintanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, setelah Imam Ahmad dia keluarkan dari penjara, dia berikan hadiah-hadiah apa saja yang bisa dia berikan kepada
Imam Ahmad itu coba dia untuk berikan, dan Imam Ahmad selalu menolak, selalu menolak, selalu menolak. Subhanallah, kata Imam Ahmad bin Hambal, penjaranya Al-Ma'mun, cambuknya Al-Mu'tasim, dan juga pembuangan yang dilakukan Al-Wasik, ini ternyata tidak ada apa-apanya bagiku sebagai ujian dibandingkan dunia yang kemudian akan diserahkan oleh Al-Mutawakkil Allah kepadaku. Subhanallah, itu ujian itu. Ada orang yang lulus diuji dengan kesusahan. Ketika diuji dengan kesusahan, Masya Allah, gitu ya, bisa teguh istiqomah, terus mendekat kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, doanya makin kenceng, gitu ya, ibadahnya makin rajin, sholatnya makin tertib, gitu ya, bahkan sholat sunnahnya makin banyak, gitu ya, qiyamul lailnya makin panjang, rukuknya makin tunduk, sujudnya makin lama, Masya Allah. Ada orang yang ketika ditimpa kesulitan justru mendekat kepada Allah. Ini orang sukses diuji dengan kesulitan. Tapi bagaimana kalau diuji dengan kemudahan, gitu ya? Apakah kalau kemudian kasurnya tambah empuk bisa tetap bangun qiyamul lail, gitu ya? Apakah kalau bajunya tambah bagus maka tetap mau bergaul dengan orang-orang yang mungkin lebih tidak mampu daripada dia? Apakah kalau kemudian mobilnya tambah bagus, ya sedekahnya bisa sampai ke tempat yang lebih jauh daripada ketika dia dulu pakai motor butut yang tersembako sendiri untuk tetangga-tetangganya, gitu ya, Masya Allah. Ujian itu tidak serupa, tidak satu warna, bisa menjadi sangat ekstrim ujian di sisi kekurangan ataupun ujian di sisi kelebihan, semuanya adalah ujian yang menuntut kita untuk istiqomah, menuntut kita untuk teguh, sabar. Gitu ya. Ayat tadi bicara summa istaqamu, kemudian dia istiqomah meskipun diuji bermacam-macam ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa karomah yang akan dia dapatkan? Pertama, tatanazzalu alaihimul malaikat. Akan turun malaikat kepada mereka. Jadi orang yang istiqomah itu mendapatkan satu anugerah dari Allah berupa diturunkannya malaikat kepadanya. Apa yang menjadi tugasnya malaikat itu? Allah takhafu wa la tahzanu. Untuk senantiasa menghiburnya supaya tidak takut dan supaya tidak bersedih. Penyakit jiwa yang paling dominan ketika menghadapi hidup itu ya kalau tidak sedih tentang masa lalu, ya khawatir tentang masa depan. Nah, kalau seorang istiqomah maka dia jadi kekasih Allah. Apa cirinya kekasih Allah? Berulang-ulang Al-Quran mengatakan cirinya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya bahwa para kekasih Allah SWT itu tiada mereka merasa khawatir dan tidak pula mereka bersedih hati, gitu ya. Itu cirinya kekasih Allah. Kenapa kok mereka tidak khawatir tentang masa depan? Mereka yakin, percaya kepada sandarannya Allah, berprasangka baik kepada Allah, telah merencanakan niat-niat untuk melakukan berbagai amal baik, gitu ya. Mereka juga tidak sedih tentang masa lalu, bahwa masa lalu itu adalah sesuatu yang pasti berlalu, sesuatu yang menjadi bagian dari episode hidup mereka. Mereka terima dengan qanaah apa-apa yang terjadi di masa lalunya. Yang terpenting adalah sekarang bagaimana dia terus menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat-malaikat akan mendatangi mereka, akan turun kepada mereka. Apa yang mereka katakan? Allah takhafu wa la tahzanu. Bahwasanya jangan sampai mereka mengalami keadaan yang selalu mengkhawatirkan masa depan dan mempersedihkan masa lalu. Tidak, jangan. Kata para malaikat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, wa abshiru, dan berilah kabar gembira wahai hamba Allah, bil jannati, dengan surga yang telah dijanjikan, yang telah disediakan, yang telah digambarkan oleh Allah untuk menyemangati kalian, gitu ya. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, yang buah-buahnya dekat, yang naungan pohon-pohonannya rindang, gitu ya. Surga yang di dalamnya terdapat bidadari-bidadari yang begini-begini, di dalamnya terdapat kursi-kursi yang begini, pakaiannya dari sutra hijau, sutra halus, sutra tebal yang seperti ini, gitu ya. Penghuninya begini-begini, gitu. Semuanya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah memerintahkan malaikat memberi kabar gembira kepada orang tersebut yang istiqomah tersebut dengan surga yang telah dijanjikan.
pada kondisi seorang istiqomah yang ajalnya masih jauh, maka wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun, dia diberi kabar gembira tentang surga itu yang cirinya membuat dia semakin bersemangat untuk beramal, untuk mengumpulkan bekal menuju ke surga, gitu ya. Dan kalau sudah dekat dengan saat kematiannya, menurut sebagian ulama, memang demikianlah orang yang istiqomah. Ketika menjelang ajalnya ditampakkan bagi mereka sebagai kabar gembira seperti apa tempatnya kelak di surga. Sehingga kita sering menemukan gitu ya, para ulama, orang-orang saleh, tokoh-tokoh yang luar biasa, ketika mereka meninggal, mereka orang-orang yang istiqomah, ketika mereka meninggal, kita menemukan ada satu ciri yang sangat indah. Kadang-kadang kita dapati jasad mereka, wajah mereka tersenyum berseri-seri gitu ya. Wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Karena mereka telah diberi kabar gembira dengan sebuah gambaran tentang tempat yang akan ditempatinya di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk mereka. Malaikat menambahkan lagi, nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami akan menjadi wali-wali kalian. Apa terjemahnya wali itu? Bolo. Teman setia, teman akrab yang membela. Kami akan menjadi pembela-pembela kalian di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Malaikat-malaikat ini menjadi saksi setiap amal solehnya orang tersebut. Karena menjadi saksi atas setiap amal solehnya, dia akan membawa persaksiannya ke hadapan Allah. Kelak ketika ada hamba Allah lain yang mungkin merasa dirugikan di dunia atas apa yang dia lakukan, maka malaikat-malaikat ini akan menjadi tim advokat pembela-pembelanya. Demikian pula ada malaikat-malaikat yang khusus mengawal kita di majelis ilmu, membentangkan sayapnya kepada kita. Kelak mereka di akhirat, di tiap majelis ilmu ada satu malaikat yang berbeda yang kemudian melakukan itu. Kelak di akhirat dia akan berhimpun dan menjadi tim advokat bagi kita untuk kemudian membela kita terhadap segala